Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan rekayasa lansia, meliputi rekayasa anti penuaan, tubuh, identitas, dan panjang usia. Sebelum memaparkan hasil diskusi kami, sebelumnya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rasmita Dina Safira dengan nomor BP 1004, yang kedua ada Adinda Nabila Salma dengan nomor BP 3022. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Yang pertama ada rekayasa anti penuaan dan tubuh. Usaha manusia untuk melawan penuaan pada wajah mereka sudah sejak lama dilakukan. Galen, seorang ahli pengobatan asal Yunani, telah menemukan krim kecantikan sejak dari tahun 1500 Masehi. Formula krim Galen tersebut berkembang ke kerajaan Romawi, dikenal sebagai gold cream sebab kulit sejuk bila mengenakannya. Galen meramu krim dari berbagai bahan mencakup air, minyak zaitun, biswat, dan ditambah kelopak bunga mawar berfungsi untuk mengharum. Fungsi minyak dan wax sebagai peluruh kotoran dan sang mati. Pada suku Jawa, misalnya, telah berkembang berbagai jenis jamu dan lulur yang dipandang dapat memperlambat penuaan, terutama digunakan dalam kalangan perempuan. Cantik dinilai berdasarkan seberapa putih dan kemilau wajahnya, seberapa langsing tubuhnya, atau seberapa banyak keriput di wajahnya. Bila ingin kelihatan langsing, seorang lansia dapat memiliki banyak cara untuk meraihnya. Perusahaan multinasional dan lokal pemberian banyak pilihan. Perusahaan obat dan suplemen menyediakan berbagai macam obat dan suplemen untuk menurunkan lemak dalam tubuh, atau membuat orang yang selalu kenyang dan tidak ingin makan banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri terkait dengan rekayasa identitas. Identitas dibentuk melalui proses sosial, yang mana rekayasa identitas ini mengacu pada proses pembentukan, transformasi, dan konstruksi sosial identitas seseorang saat memasuki lansia. Oleh sebab itu, identitas menciptakan persamaan atau perbedaan dengan orang lain. Selanjutnya, materi tentang fenomena sosial dalam identitas lansia. Ada 3 fenomena sosial yang kelompok kami paparkan. Yang pertama itu pensiun sebagai identitas, di mana pensiun seringkali menjadi salah satu aspek penting dalam identitas lansia, menciptakan perubahan dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Yang kedua itu ada perubahan dalam lingkungan fisik tempat tinggal lansia dapat mempengaruhi identitas mereka. Misalnya, kebutuhan akan aksesibilitas dan kenyamanan fisik di ruangan publik dapat memperkuat atau melemahkan rasa percaya diri mereka dan otonomi lansia. Yang terakhir ada interaksi antar generasi, di mana interaksi antar generasi ini dapat memperkaya pengalaman hidup lansia, memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan rasa harga diri mereka. Untuk materi selanjutnya mengenai rekayasa panjang usia, di mana sebagai contohnya desa yang banyak dihuni oleh manusia di Jepang, tepatnya di desa Ogimi, di mana ada beberapa cara mereka dalam rekayasa panjang usia. Yang pertama itu pil anti penuaan, di mana pil anti penuaan itu merupakan upaya dalam memperlambat proses penuaan yang berkaitan dengan penuaan sel. Oleh sebab itu, sel tua dapat diremajakan atau ditunda prosesnya. Maka tindakan tersebut merupakan suatu rekayasa anti penuaan. Salah satu rekayasa terkait dengan penuaan sel yaitu penemuan Blackburn dan Szostak menemukan telomere, merupakan rantai unik DNA yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penuaan sel. Telomere menjadi semacam tutup di ujung kromosom. Ia digambarkan sebagai lingkaran plastik di ujung sepatu yang mencegah benang-benangnya buyar. Penemuan pil anti penuaan merupakan terapi gen dengan telomerase akan menjadi obat yang melawan pertumbuhan sel kanker yang tak terkendali. Yang kedua ini ada peremajaan darah, di mana rekayasa anti penuaan melalui peremajaan darah dapat dilakukan dengan suntikan plasma darah dari remaja dan dewasa muda berusia 16 hingga 25 tahun kepada pasien yang ingin melakukan terapi anti penuaan. Yang ketiga ada transplantasi sel, di mana punca sel merupakan sel yang belum berdiferensiasi namun berproliferasi, memperbanyak diri, dan berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Sel punca
Oleh sebab itu, dianggap lebih bernilai untuk digunakan dalam transplantasi sel dibandingkan sel jenis lain dalam tubuh manusia. Sel punca yang saat ini sering digunakan untuk transplantasi sel ialah sel punca dewasa, di mana terapi sel punca merupakan transplantasi ditengarai dapat menjadi anti penuaan. Yang keempat ada teknologi tulang buatan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.